سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون. Pada tahun 6 Hijriah terjadilah perjanjian damai antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Namun perjanjian itu telah diingkari oleh kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW membawa 10.000 pasukannya menuju kota Mekah. Peristiwa Fathul Makkah atau penaklukan kota Mekah diawali dengan adanya perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dan kaum kafir Quraisy. Peristiwa itu bermula oleh sikap kaum kafir Quraisy yang melanggar perjanjian Hudaybiyah. Salah satu perjanjiannya adalah tidak berperang antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy selama 10 tahun. Namun baru berjalan 2 tahun, perjanjian Hudaybiyah itu ternyata dilanggar oleh kafir Quraisy. Suku Bakar yang menjadi sekutu Quraisy menyerang suku Khuza'ah yang merupakan sekutu Muslim. Akhirnya, datanglah beberapa orang di antara suku Khuza'ah menghadap Rasulullah SAW. Mereka mengabarkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy dan suku Bakar. Karena merasa telah melakukan kesalahan, maka Abu Sufyan yang menjadi pemimpin kaum Quraisy berangkat keluar kota Mekah menuju kota Madinah untuk memperbarui perjanjian dengan Rasulullah SAW. Sesampainya di Madinah, Abu Sufyan memberikan penjelasan panjang lebar kepada Rasulullah SAW. Namun beliau tidak menanggapi dan tidak memperdulikannya. Akhirnya Abu Sufyan menemui sahabat mulia Abu Bakar, Umar, dan Ali agar mereka memberikan bantuan untuk membujuk Rasulullah SAW. Namun usahanya ini gagal. Para sahabat tidak berani bertindak karena keputusan sudah diambil oleh Rasulullah SAW. Menanggapi pelanggaran perjanjian ini, maka Rasulullah SAW menghimpun 10.000 sahabat yang siap perang keluar kota Madinah menuju kota Mekah untuk kembali menyucikan Mekah dari kesyirikan. Setelah beliau sampai di suatu tempat yang bernama Marra Zahran, beliau memerintahkan pasukan untuk membuat obar sejumlah pasukan yang ada. Beliau juga mengangkat sahabat Umar sebagai penjaga keamanan. Saat malam itu, Abbas yang merupakan paman Nabi berangkat menuju Mekah, berkeliling mencari penduduk Mekah yang sedang berada di luar, agar mereka meminta jaminan keamanan dari Rasulullah SAW, sehingga tidak terjadi peperangan di negeri Mekah. Ia pun berjumpa dengan Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan Budayl bin Warqa. Ketiganya pun dibawa menuju Rasulullah SAW. Abbas berkata kepada Rasulullah, "Aku yang mengawal mereka dan mereka hendak bertemu denganmu." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Celaka wahai Abu Sufyan, bukankah sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa tiada ilah, sesembahan yang berhak disembah selain Allah?" Kemudian beliau bersabda lagi, "Celaka kamu wahai Abu Sufyan, bukankah sudah saatnya kamu mengakui bahwa aku adalah utusan Allah?" Kemudian dua orang teman Abu Sufyan, Hakim bin Hizam dan Budayl bin Warqa, mengucapkan syahadat di depan Rasulullah SAW. Namun ketika Abu Sufyan telah mengatakan La ilaha illallah, seketika itu mulutnya terhenti ketika hendak memberikan kesaksian akan kerisalahan Nabi. Abu Sufyan pun berkata, "Wahai Muhammad, hatiku saat ini sangat gelisah karena hal ini. Tundalah dulu sampai besok." Dan pada keesokannya,
ia bersyahadat penuh atas kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan Marra Zaharan, membawa 10.000 sahabatnya menuju Mekah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membagi pasukannya menjadi 3 kelompok. Pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Mekah dari dataran rendah dan menunggu kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di daerah Bukit Safa. Sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri, membawa bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memasuki Mekah melalui dataran tinggi. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung pasukan inti bersama sahabatnya yang mulia memasuki kota Mekah. Sementara dari pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid mendapatkan perlawanan kecil dari Ikrimah bin Abu Jahal dan beberapa orang Quraisy lainnya. Namun perlawanan ini dengan mudah dipatahkan oleh Khalid bin Walid, yang membuat Ikrimah melarikan diri jauh ke negeri Yaman, yang kemudian ia dijemput oleh istrinya untuk mengucapkan kalimat syahadat di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan pasukan yang dikomandoi langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sedikit pun mendapatkan perlawanan. Kemudian beliau mengumumkan kepada penduduk Mekah, siapa yang masuk masjid maka dia akan aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman. Kemudian beliau terus berjalan hingga sampai di Masjidil Haram. Beliau tawaf dengan menunggang onta sambil membawa busur yang beliau gunakan untuk menghancurkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah. Saat itu, beliau terus membacakan ayat-ayat Allah. Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Sementara itu orang-orang Quraisy berkerumun di sekitar Masjidil Haram dan menunggu keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau memegang pintu Ka'bah dan bersabda, "Wahai orang Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesombongan jahiliyah dan pengagungan terhadap nenek moyang, manusia dari Adam dan Adam dari tanah. Wahai orang Quraisy, apa yang kalian bayangkan tentang apa yang akan aku lakukan terhadap kalian?" Mereka pun menjawab, "Kebaikan, engkau adalah saudara dari anak saudara kami yang sekarang ini sampai pada puncak kekuasaan." Lalu beliau bersabda, "Aku sampaikan kepada kalian sebagaimana perkataan Yusuf kepada saudaranya. Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Allah mengampuni kalian. Dia Maha Penyayang. Pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah bebas." Setelah percakapan antara Nabi dan kaum Quraisy Mekah, kemudian berbondong-bondonglah mereka datang di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakan keislamannya. Akhirnya, Mekah telah dikuasai oleh kaum muslimin, sementara kaum musyrikin sudah hilang dan lenyap di Mekah, dan mereka berbondong-bondong telah memeluk Islam seluruhnya. Dengan Fathu Makkah, terbentuklah kekuatan militer terbesar di Jazirah Arab, di mana tidak ada satupun dari suku-suku atau kekuatan persatuan suku mampu untuk menghadapinya. Wallahu a'lam.